Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aulatul ahmali ajalahunna ayyad'na hamlahun. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Ayyuhal hadirun al muslimun, ittaqullah summa ittaqullah haqqa taqwa wa fi anfusikum wa ahlikum wa fi amwalikum. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa, baik itu urusan pribadi-pribadi, baik dalam hal mengurusi keluarga maupun dalam hal urusan harta benda. Summa ittaqullaha haqqa taqwa tafuzu wa tuflihu wa tus'idu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa, maka kelak kalian akan mendapatkan keberuntungan, kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Terkhusus nikmat keimanan. Dengan iman tersebut Allah gerakkan hati kita. Dengan iman tersebut Allah langkahkan kaki kita dengan tujuan yang sama, berta'abudiyah, mendekatkan diri, mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu memupuk, menjaga iman yang sudah diberikan tersebut. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu terkadang bertambah dan bisa menjadi berkurang. Yazid bita'atillah. Iman itu akan semakin bertambah, akan semakin meningkat jika ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat juga. Iman kita akan menurun jika bimaksiatillah, jika maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Maka mari kita jaga iman tersebut, dan ini adalah nikmat yang paling luar biasa bila dibandingkan dengan nikmat kemewahan lainnya. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan dapat menjadi syafaah di mana ada satu hari yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan berlarian dari hadapan kita. Wa ummihi wa abih, begitu juga ibu, begitu juga dengan orang tua ayah. Wa sahibati wa bani, saudara-saudara kita, teman-teman karib kita akan berlarian. Maka yang kita harapkan salah satunya adalah syafaah dari Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat
rahimahullah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesungguhnya hukum mengawini wanita hamil oleh karena zina? Bahasanya, perempuan hamil terlebih dahulu, baru kemudian dinikahkan. Bila kita melihat di berbagai media sosial misalkan, hampir saja setiap hari ada saja bayi-bayi yang dilahirkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban dari kedua orang tuanya. Tidak 1, 2, 3 kita mendengarkan terkadang bayi dilahirkan, diletakkan begitu saja di depan rumah warga. Diletakkan begitu saja di halaman masjid. Bahkan yang lebih parahnya, sering kita mendengarkan bayi dilahirkan kemudian diletakkan di pembuangan sampah. Kita khawatir ini adalah perbuatan zina. Lalu bagaimana hukum Islam memandang, apakah boleh menikahi wanita yang sudah hamil terlebih dahulu baru dinikahkan? Oleh karena ini adalah khilafiyah, maka pada prinsipnya ada dua pendapat terkait dengan boleh tidaknya mengawini wanita hamil oleh karena zina. Pendapat pertama dari ulama Imamul Malik menyampaikan bahwa tidaklah dibenarkan, haram menikahi wanita yang hamil oleh karena perbuatan zina. Alasan ini didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuwaddu hamlan hatta tad'a. Janganlah sekali-kali kalian menikahkan wanita yang sedang hamil hatta tad'a, sampailah dia melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Hadis ini tegas melarang, diawali dengan la nahiyah, larangan. Sekalipun dengan pria yang menghamilinya misalkan, tidak dibenarkan. Alasan yang kedua, berdasarkan surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa aulatul ahmali ajalahunna ayyad'na hamlahun. Wanita-wanita yang sedang mengandung itu ajalahunna, masa menunggunya, masa iddahnya itu adalah ayyad'na hamlahun, sampailah mereka melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Apa maknanya? Perempuan, wanita yang hamil biasanya didahului dengan pernikahan, memiliki suami. Maka ketika misalkan perempuan hamil ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak oleh suaminya, maka tentu dia tidak begitu saja boleh menikah dengan pria yang lain. Ajalahunna, ada masa menunggunya. Jika kondisi wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka masa menunggunya sampai bayi tersebut dilahirkan. Dan begitu juga kalau misalkan ada perempuan hamil,
oleh karena perbuatan zina, tak memiliki suami. Maka jika mengacu kepada ayat tersebut, maka tak bolehlah dia menikah. Kebolehan tersebut ayyadu'na hamlahun, sampai wanita tersebut melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Ini pendapat pertama. Yang kedua, dari kalangan Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i juga berpendapat bahwa pada prinsipnya kebolehan menikahi wanita hamil oleh karena zina hanyalah sebatas dengan pria yang menghamilinya. Maka haram, tidak dibenarkan, tidak boleh menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang bukan menghamilinya. Surat An-Nur ayat keempat. Az-zani la yankihu illa zaniyah atau musyrikah. Laki-laki penzina tak boleh dia menikah kecuali dengan perempuan penzina. Wazaniyah la yankihuha illa zanin aw musyrik. Sebaliknya, perempuan penzina tak bolehlah dia dinikahkan kecuali dengan laki-laki penzina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jika ada orang yang melampaui batas dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, maka perbuatan itu diharamkan bagi mereka yang beriman. Kebolehan menikahi wanita hamil oleh karena zina menurut Imam Syafi'i hanya sebatas dengan pria yang menghamilinya. Namun meskipun demikian, Hanafiyah sebaliknya berpendapat kebolehan tersebut dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Tak bolehlah mereka sekalipun sudah menikah melakukan hubungan layaknya, mohon maaf, suami istri. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majma'al halal wal haram illa ghulibal haramul halal. Ketika bercampur perbuatan yang halal dengan perbuatan yang haram, maka perbuatan yang halal ini akan dikalahkan. La yahillul halalu bil haram walal haramu bil halal. Tidak boleh mencampur adukkan perbuatan yang halal dengan perbuatan yang haram. Begitu juga tidak boleh mencampur adukkan perbuatan yang haram dengan perbuatan yang halal. Misalkan ada gulai ayam halal, dari proses penyembelihan, memasaknya juga halal. Tapi ada seseorang meneteskan satu tetes saja darah babi ke dalam gulai ayam tersebut, lalu diaduk. Bagaimana hukum mengkonsumsi ayam tersebut? Inilah yang dimaksudkan majma'al halalu al-haram illa ghulibal haramul halal. Maka gulai ayam tadi akan menjadi haram karena tercampur dengan zat yang mengharamkan. Kalau perbuatan zina itu adalah haram, maka setelah dinikahkan halal pada prinsipnya. Tapi ada aturan. Tidak boleh menggabungkan perbuatan yang haram dengan perbuatan yang halal. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tentu ini menjadi rambu-rambu, menjadi khazanah, khususnya bagi generasi muda kita. Karena kita tidak tahu generasi muda kita apa yang mereka lakukan di luar sana. Ketika perbuatan ini telah terjadi, maka dampak konsekuensi hukumnya tidak kepada mereka yang melakukan perbuatan zina tersebut, tetapi akan berakibat kepada anak yang dilahirkan. Lalu kalau misalkan anak lahir, bagaimana konsekuensi hukumnya? Pertama, dia akan bicara terkait dengan nasab. Nasab bahasa kita. Keturunan. Dinasabkan kepada siapa anak tersebut? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, al-waladu li ummihi wa ma kanu. Atau di hadis yang lain, al-waladu lil firas. Maka jika ada anak yang terlahir tanpa didahului perkawinan yang sah, tapi oleh karena perbuatan zina, maka nasabnya jatuh kepada ibunya. Al-waladu li ummihi wa ma kanu, dan saudara-saudara ibunya. Maka tak bolehlah dia dinasabkan kepada ayahnya. Karena pada hakikatnya ini adalah ayah biologisnya. Secara syar'i bukanlah ayahnya. Kalaupun misalkan dengan berbagai pembuktian tes DNA tak ada yang salah, sama. Tapi oleh karena keberadaannya tidak didahului dengan proses perkawinan yang sah, maka terputuslah nasabnya. Jika anak tersebut terlahir, maka janganlah dia diberi bin, tapi kasihlah dia binti. Kalau misalkan anak tersebut diberi Ahmad, ibu kandungnya misalkan Aminah, maka sebut saja dia Ahmad binti Aminah. Jangan sebut dia Ahmad bin dengan ayah biologisnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas dia dinasabkan kepada ayahnya, tapi nasabkanlah dia kepada ibunya, wa makanu, dan saudara-saudara ibunya. Yang kedua, antara anak yang dilahirkan dengan ayah biologisnya, dengan sendirinya terputuslah hubungan saling mewarisi. Dalam waris Islam, faktor seseorang saling mewarisi itu ketika ada diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faktor pertama yang harus diperhatikan itu ada faktor nasabiyah, keturunan. Sedarah tidak? Keturunan sah atau tidak? Status nasabnya bagaimana? Kalau dia dibenihkan tanpa melalui perkawinan yang sah, maka nasabnya terputus. Anak tidak sah. Maka terhalanglah dia untuk mewarisi kepada ayah biologisnya. Lagi-lagi dia hanya mewarisi kepada ibu kandungnya dan saudara-saudara ibunya. Al-waladu li ummihi wa makan. Karena dari segi manapun tidak ada jalan yang membenarkan bahwa dia akan mewarisi kepada ayah biologisnya. Dari faktor nasabiah terputus. Dari faktor sababiah misalkan perkawinan tidak ada. Karena kedua orang tuanya melakukan perbuatan tersebut tanpa didahului oleh perkawinan yang sah secara syar'i, terpenuhi syarat dan rukun. Tak ada ijab kabulnya. Tiba-tiba mereka melakukan perbuatan tersebut. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Kalau anak tersebut terlahir berjenis kelamin perempuan, tumbuh besar, solehah, kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pria yang soleh, hendak dinikahkan, maka jangan sekali-kali ayah biologis ini tampil sebagai wali nikahnya. Tak bisa. Karena untuk menjadi wali nikah itu, salah satu syarat yang paling utama itu adalah wali nasab. Jelas hubungan silsilah keturunannya. Hubungan nasabnya jelas, tidak terputus. Nah, kalau misalkan tetap dipaksakan, maka tidaklah terpenuhi rukun dari perkawinan tersebut. Nah, kalau tidak terpenuhi, tentu perkawinannya tidak sah. Lalu siapa yang menjadi wali nikahnya? Sama halnya misalkan seorang perempuan Nasrani berpindah memeluk agama Islam dan hendak menikah. Perbedaan agama akan menjadi penghalang. Maka siapa yang menjadi wali nikahnya? Wali hakam. Begitu juga dengan anak yang lahir tanpa melalui perkawinan yang sah. Maka yang menjadi wali nikahnya itu adalah wali hakam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-hakam waliyun man la waliyulaha. Hakam, pemerintah nanti akan menunjuk siapa yang menjadi wali nikah bagi perempuan-perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Zina salah satu dosa besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu menjauhi perbuatan zina jelas disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La taqrabu. Mendekati saja, jangan dicoba-coba. Apalagi melakukannya. Maka oleh karena itu, ketika seseorang melakukan perbuatan zina tersebut, paling tidak hukuman di dunia sudah mendapatkan. Di alam kubur, di akhirat, wallahu a'lam. Mari kita jaga generasi muda kita, anak-anak kita, pribadi-pribadi kita, agar tidak terjerumus ke perbuatan dosa besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, zina. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. 'Allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun al muslimun, ittaqullah summa ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna syukura waj'alna subura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi 'ayunin nasi kabira. Rabbana hab lana min ladunka minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.